Welcome back to Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Widiasya. Tentu kamu udah baca deskripsi judul. Untuk itu jangan di skip, simak videonya sampai habis. Untuk kamu yang baru mampir di channel YouTube ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe. pembahasan. Sebelum ke pembahasan, aku mau tanya kabar kalian dulu di rumah gimana ya? Semoga selalu sehat ya, dijaga anak dan keluarganya. Nah, jadi teman-teman, adapun saya upload video ini sebagai persiapan langkah awal untuk orang tua ataupun guru ya. Jadi mempermudah nanti melatih mandiri anak di hari pertama agar tidak keteteran gurunya ya, apalagi untuk kalian guru-guru baru. Bisa sekali untuk simak video ini sampai habis, ataupun orang tua ya yang baru juga menyekolahkan anaknya untuk kali pertama di TK ataupun PAUD, bisa simak video ini sampai habis, jangan di skip. Jadi teman-teman ya, yang pertama sekali kalian lakukan itu adalah sugestikan anak Anda bahwa sekolah itu menyenangkan, sekolah itu seru, membahagiakan, happy, banyak teman, gurunya baik-baik ya, banyak mainannya. Jadi jangan sampai kalian menggambarkan hal yang buruk kepada anak tentang sekolah itu seperti apa. Contoh nih ya, untuk yang baru, anak yang baru mau sekolah, anaknya nggak mau makan, anaknya nggak mau mandi, kemudian atau anaknya main HP terus atau apalah itu, dengan berbicara seperti ini contohnya, ya udahlah nanti ibu telepon, bunda telepon, nanti Miss Widya nggak usah sekolah lah, nggak usah diterima nanti sekolahnya, biarin aja, nggak jadi itu, nanti bajunya dibalikin aja lah biar nanti missnya marah. Nah, jadi bunda-bunda ya, perlu diketahui bahwa hal ini kalian sudah menanamkan image yang menyeramkan gitu, saya bilang tentang sekolah ya. Jadi jangan sampai gitu, usahakan bahwa kasihlah gambaran bahwa sekolah itu yang baik-baik aja pokoknya sampai nanti anaknya sekolah gitu. Sebelum anak ini belum masuk sekolah, jangan sampai kalian menggambarkan hal yang buruk tentang sekolah, pokoknya jangan sampai gitu ya. Tanpa disadari pun ya bun gitu, anak juga tidak mudah akrab pada lingkungan yang baru, pada orang baru. Jadi jangan sampai bikin hal ini menambah lagi anak semakin tidak berani gitu di lingkungan yang baru gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ajaklah anak Anda sesekali atau 2 kali mungkin pada saat pendaftaran, ataupun luangkanlah waktu untuk anak tahu, nah nanti kamu sekolahnya di sini ya, tuh di sana ada perosotan, ada ayunan, ada main puter-puteran misal ya. Pokoknya apapun yang ada di sekolah itu bunda bisa kenalkan gitu. Nanti ketemu sama Miss Widya loh, tuh missnya yang itu. Nanti ketemu sama Miss Dewi loh, missnya yang itu. Seru tau nak gitu. Tuh nanti di kelasnya banyak gantungan-gantungan lucu, misalkan ada gambar-gambar lucu, ada mainannya, ada bukunya, buku cerita gitu ya. Mejanya warna-warni, bla bla. Pokoknya yang hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi nanti ketika kalian kenalkan langsung, anaknya terjun langsung ya, tahu nih kondisi nanti kamu sekolah di sini nak, mudah-mudahan nanti anaknya akan terbiasa gitu. Bukan terbiasa, maksudnya anaknya udah kenal gitu nanti di hari pertama. Saya itu bukan hal yang pertama lagi ke sekolah ini, sebelumnya saya udah diajak bunda gitu, nanti anaknya mikirnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, hindari untuk mengintip di kaca. Saya udah tekankan sekali ya sama wali murid ya, bahwa tidak usah sesekali untuk mengintip di kaca ketika anaknya sekolah, apalagi di hari pertama. Ini biasanya jadi kebiasaan gitu. Jadi kompaklah bahwa untuk gurunya juga ya, untuk dikasih tahu ya, di briefing orang tuanya ya, bahwa jangan sampai nanti ketika anaknya belajar ya, bunda cukup menunggu aja di tempat orang tua menunggu gitu ya, di mana gitu. Jadi nggak perlu mengintip-ngintip di kelas gitu, biarinlah anaknya, percayakan aja lah anaknya sama guru-guru di sekolahnya gitu. Nah, ini juga salah satunya adalah ketika anak berbaris ya, saya perhatikan banyak orang tua tuh yang sibuk sekali mendokumentasikan kegiatan anaknya. Ya wajar lah, maksudnya di sini wajar dong gitu ya, sebagai orang tua mendokumentasikan kegiatan anak. Tenang bun gitu, kalau gitu nanti biar gurunya aja yang mendokumentasikan, nanti di share di grup WhatsApp ya. Jadi guru di sini bisa tuh didokumentasiin, kemudian share di grup, jadi nanti orang tuanya cukup update yang udah ada di share oleh gurunya. Jadi jangan di mana anak Anda di situ Anda gitu. Jadi hindarilah ketergantungan hal ini antara anak dan orang tua gitu. Duduk aja di tempat
tunggu orang tua. Jadi jangan dekati anak Anda dulu gitu ya. Pokoknya kasih jarak dulu biar anaknya mandiri dulu ya, biar anaknya ada kontaknya dengan teman-teman sekitarnya, sama gurunya gitu. Nah, kemudian hal ini juga yang tidak kalah penting, banyak guru juga yang lupa ya, kelihatannya sepele tapi ini sangat penting, bahwa jangan lupa komunikasikan kepada anak. Nah, anak-anakku semuanya, nanti ketika kalian butuh sesuatu, mau minum, mau makan, ataupun mau ambil buku, mau apapun itu, ataupun mau buang air kecil ataupun pipis ya, nanti bilang aja sama Miss ya, jangan ditahan nak. Nanti kalau misalkan pipis di celana ataupun buang air kecil di celana gimana dong, kan nggak boleh ya. Jadi nggak apa-apa, jangan malu bilangnya, deketin Missnya, bisik-bisik aja nggak apa-apa kok. Nah, jadi ini tergantung kalian gimana cara kalian menyampaikannya kepada anak, jadi sehingga dia merasa tidak malu untuk meminta bantuan ataupun pertolongan kepada gurunya ya. Jadi di situ anak takutnya biasanya hari pertama ya, kedua itu masih malu-malu. Jadi ketika kalian sampaikan hal ini, setidaknya anak itu udah berani gitu ya, terbuka untuk bilang sama guru di sekolah. Nah, kemudian dibantu juga sama orang tua di rumah, bahwa nanti nak ya, disampaikan juga pada orang tuanya, kalau nanti butuh apa-apa bilanglah, tolong ataupun minta bantuan kepada guru, nggak apa-apa, jangan malu ya, ibu guru di sekolah ataupun Miss di sekolah itu nggak akan marah ataupun ngapa-ngapain kamu. Jadi Missnya malah seneng kalau misalkan adek ataupun abang minta bantuan sama Miss di sekolah gitu. Jadi jangan sampai nanti ada kejadian yang buang air kecil di hari pertama lah, buang air besar di hari pertama lah, atau gimana lah, nangis lah ini itu, bla bla. Jadi meminimalisir kejadian-kejadian hal yang seperti ini gitu ya. Sekian dulu di video kali ini, semoga bermanfaat ya. Untuk kamu yang baru mampir di channel YouTube ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan yang paling penting adalah subscribe. Sampai jumpa.